Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 8, pertemuan kedua 15 Januari 2021. Harapannya kalian semua dalam keadaan sehat dan nanti bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Selesai pembelajaran ini nanti berlangsung, diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan apa itu perdagangan, perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau. Itu menjadi harapannya. Sebelum Pak Guru membahas lebih jauh tentang materi kita hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali, jadikanlah diri kalian berkarakter jujur. Ini menjadi harapan semua orang. Kelak kalian menjadi generasi penerus yang jujur, maka kalian akan disukai, akan disenang oleh orang di sekeliling kalian berada. Anak-anakku semuanya, kita mulai dengan pembahasan materi. Yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Nah, tentu saja kegiatan ini kita sudah melakukan semuanya. Hanya saja bicara tempat tentu saja berbeda-beda. Ada yang di pasar modern, ada yang di pasar tradisional, ada yang di kios, ada yang di toko, minimarket, supermarket, bahkan ada di pinggir jalan. Nah, bicara perdagangan, sebuah hal yang tidak lagi menjadi hal yang baru bagi kita semua. Untuk perdagangan antar pulau, maknanya adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar pulau berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Sama saja maknanya, hanya bedanya saja di tempat tadi. Kalau antar pulau, ya berarti kita contoh saja di NTB ini Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, Pulau Lombok dengan Pulau Bali. Nah, bicara kalau perdagangan antar daerah di sini kalau kita bicara nama tempat yang memang pusat-pusat perdagangan, bisa saja Mataram dengan Praia, Mataram dengan Selong, Mataram dengan Tanjung, Mataram dengan Gerung, dan lain sebagainya. Itu bicara antar wilayah dalam suatu pulau. Nah, yang berikutnya, berbicara masalah perdagangan, barangkali ini adalah hal yang menjadi rutinitas dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, karena tanpa melaksanakan kegiatan seperti ini, kebutuhan kita pasti tidak akan terpenuhi. Perdagangan memiliki tujuan, misalnya saja perdagangan antar pulau. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini ada keuntungan bagi pembeli, ada keuntungan bagi penjual. Apa kira-kira keuntungan bagi pembeli? Dia tidak sulit untuk mencari barang itu di Mataram. Misalnya teman-teman kita, orang-orang yang ada di Pulau Sumbawa. Jadi tidak jauh-jauh dia datang, dia menjumpai barang yang dia butuhkan di daerah Sumbawa sana, karena barang itu didistribusikan ke daerah Sumbawa, dikirim ke daerah Sumbawa. Kemudian keuntungan bagi penjual, tentu saja dia punya hitung-hitung. Kalau jual di Mataram misalnya 1 kilogram telur dengan harga misalnya 30.000, mungkin di Sumbawa sana dia jual menjadi 35.000 atau 40.000 1 kilogram.
telur ayam ras contohnya ini ya. Nah, tentu saja pihak penjual ingin mencari keuntungan setelah dia menghitung-hitung biaya produksinya, kemudian biaya pengirimannya dan lain sebagainya. Tentu saja dia sudah menghitungkan itu semua lalu dia menentukan harga jualnya di Pulau Sumbawa sana. Nah, bagi pembeli daripada dia mencari telur 1 kilo ke Mataram, biaya pulang perginya berapa, lebih baik dia beli di Pulau Sumbawa. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Nah, jangkauan pasar yang dimaksud di sini adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Nah, tentu saja barang-barang yang diproduksi di Mataram ini ada yang tidak diproduksi di Pulau Sumbawa. Nah, bagaimana upaya daripada penjual itu sendiri? Ya, ada upaya untuk mendistribusikan barang itu ke tempat-tempat yang memang tidak ada diproduksikan. Sehingga konsumen mudah memperolehnya, sehingga dalam bahasa umumnya adalah dapat memperluas wilayah penyebarannya, kemudian memperbanyak konsumen dalam hal pembeli atau pemakainya. Yang menjadi faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah ada dua hal. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Jadi, ada beberapa barang yang diproduksi hanya di Mataram, di Pulau Sumbawa tidak ada misalnya. Ada beberapa barang yang diproduksi di Pulau Bali, di Lombok tidak ada. Nah, yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Contoh saja, barang yang sama, harganya di Bali beda dengan harganya di Lombok, beda dengan harganya Sumbawa. Contoh misalnya, telur yang diproduksi di Bali, telur ayam ras maksud saya, Pak Guru. Kalau telur ayam ras itu diproduksi di Bali, ketika nanti dihantar ke Lombok, dijual di Lombok, maka harganya berbeda. 1 kilogram di Bali beda dengan 1 kilogram di Lombok. Kemudian dijual lagi ke Pulau Sumbawa. Tentu saja harganya berbeda. Kenapa berbeda? Padahal barangnya sama. Karena ada hitung-hitungan biaya distribusinya. Dari Bali ke Lombok, berapa biaya distribusinya. Dari Lombok ke Sumbawa, berapa biaya distribusinya. Sehingga terjadi perbedaan tingkat harga antar daerah. Itu tadi karena faktor distribusi biaya ya. Kemudian bagaimana manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah? Yang pertama, dapat menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Berbicara meningkatkan produktivitas, kalau konsumennya sudah banyak, peminatnya sudah banyak, maka ada semangat untuk memperbanyak produksinya. Tentu saja motivasinya juga adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi ketika sebuah perusahaan produktivitasnya meningkat, maka tentu saja perusahaan itu akan memperbanyak tenaga kerjanya, kemudian akan meningkatkan upah kerjanya. Ini bagian dari manfaat. Di akhir pertemuan kali ini, harapan Pak Guru, tadi kalian bisa mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dan nanti kerjakan tugas yang Pak Guru kirim melalui GCR. Tentu saja kerja tugas itu bukan saja kalian mencari sumber yang tidak jelas, tapi carilah sumber yang jelas. Sumber yang jelas yang pertama, nonton video pembelajaran ini berulang-ulang dan baca buku paket yang kalian miliki. Pasti kalian akan menemukan jawabannya yang benar. Nah, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian pergi, kapanpun, tetap menjaga kesehatan, jauhkan kalian dari kerumunan. Jaga kesehatan, salam sehat dari Pak Guru pada kesempatan ini.
Sampai jumpa pada pertemuan akan datang.